Ngopi. Ngobrol pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi Di Radio Magelang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat pagi sahabat pendengar. Ya, hal yang tentunya sudah menjadi satu acara yang sudah dikenal sahabat pendengar ya, di mana setiap pagi di hari Senin jam 8 sampai jam setengah 9, sahabat pendengar bisa gabung bareng kita di acara Ngopi, Ngobrol Pagi. Satu acara yang kita kemas santai ya, talkshow santai yang kita kemas. Dan dimana di talkshow ini kita bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang nantinya akan bisa memberikan satu inspirasi atau bahkan menjadi satu contoh yang memang ini kita usahakan sesuatu yang memang akan bisa bermanfaat buat sahabat pendengar ya. Ya apalagi kalau di Kota Magelang saat ini ya sahabat pendengar, kalau ngomong-ngomong masalah kuliner di Kota Magelang, memang ya tak ada habisnya lah. Mungkin sahabat pendengar pun setuju ya. Kalau setuju memang bagi sahabat yang gemar berwisata kuliner, sepertinya juga wajib mencoba kuliner yang satu ini. Sebuah kuliner yang cukup unik, ya kan? Cukup unik, bahkan dengan apa nama yang nantinya bisa sahabat pendengar tahu, mungkin juga ini menjadi satu hal yang beda dan Anda pun akan penasaran. Seperti apa sih kok namanya pun juga beda dan asing ya. Kalau di daerah Jogja mungkin sudah bukan hal yang baru lagi. Tadi di Kota Magelang mungkin juga belum banyak yang kenal. Tapi ini pun satu kuliner yang memang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Bahkan ini sangat-sangat bisa menghasilkan yang luar biasa, ya kan? Kelihatannya sederhana, tapi hasilnya tidak diragukan lagi ya. Ya kalau selama ini mungkin pernah dengar di Jogja, ya kan? Tapi di Magelang pun juga sudah mulai dikenal juga sih, yang namanya sate kere atau koyor, ya kan? Nah, dengan apa nama sate ini sendiri, saya yakin sahabat pendengar pun penasaran. Seperti apa sih sate kere itu sendiri? Bahannya dari apa sih sate kere sendiri? Dan rasanya seperti apa sih? Nah, untuk memberi satu gambaran, nanti kita bakal berbincang dengan beliau yang tentunya juga sudah ahlinya membuat sate kere itu sendiri, ya kan? Nah, kalau pengen membuktikan seperti apa rasanya, ya sahabat pendengar harus datang nanti, ya kan, di tempat yang biasa dipergunakan buat ibu untuk berjualan sate kere. Nah, kalau bicara sate, ada yang berpikir memang sate menjadi salah satu makanan yang mewah, yang hanya bisa disantap oleh kalangan menengah ke atas. Tapi kenyataannya ya tidak ya. Untuk sate yang satu ini berlokasi di samping Rumah Sakit Harapan, depan SD Kemirirjo 3. Sate dengan bahan tempe gembus dengan jeruan sapi, yang mana jika dilihat sate ini menyerupai sate pada umumnya. Dan ternyata inilah yang menjadi daya tarik bagi kalangan bawah untuk menikmati sate yang kemudian melahirkan sate kere. Nah, lebih menariknya, sate kere ini dapat bertahan cukup lama di tengah kebanyakan ragam kuliner di Kota Magelang ya. Selain itu juga tetap digemari sebagian masyarakat sebagai salah satu alternatif pilihan kuliner. Untuk mengetahui lebih lanjut,
kita akan ngobrol, berbincang langsung bersama beliau yang berkecimpung, yang jualan langsung dengan sate kere di Magelang, Ibu Sumarni. Ya, selengkapnya seperti apa di acara ngopi, ngobrol lagi. Baik, saya Dani langsung bakal bertanya dengan Ibu Sumarni. Selamat pagi Ibu Sumarni. Selamat pagi, sehat Ibu? Sehat Pak. Ini jualan masih terus? Masih ya. Ibu Sumarni, memang saya sendiri penasaran juga sih sebenarnya sate kere itu seperti apa, ya kan? Seperti apa? Seperti tadi kita awal sudah katakan juga bahwa bahannya dari apa, rasanya seperti apa, bumbunya itu seperti apa, sama dengan sate-sate yang lain. Ini yang memang dari awal menjadi satu ketertarikan dari namanya saja Ibu, sate kere. Nah ini loh, ini yang beda ya kan? Ibu, sejak kapan berjualan sate kere ini Ibu? Sudah berapa lama? Ya sekitar 25, kurang lebih ya sedikit Pak. Kurang lebihnya 25 tahun Iya, sampai sekarang. iya. Waktu yang pastinya juga bisa kan tidak sedikit ya. Iya. Sangat lama, tapi saat ini juga masih bertahan Ibu ya. Sampai daging sapi 10.000 1 kilonya. Sekarang? Iya, dulu. Kalau dulunya? Iya. Oh, dulunya awal jualan dengan harga daging sapi itu 10.000 per kilonya. Sekarang yang sudah mulai beranjak-beranjak 130, masih bertahan Ibu ya. 25 gitu. Itu masih bertahan Ibu ya. Ya, Ibu bisa diceritakan juga tercetusnya ide dengan memilih sate ini apa Ibu? Yang membuat Ibu tertarik kok bisa menekuni sate kere ini dari apanya Ibu? Nggih sate tempe gembus nika pun Iya. dibaca merumiyin ta Pak. Iya, iya. Nggih. Jadi Ibu tertarik dengan sate kere ini mungkin dilihat dari bahannya yang sangat mudah, Sangat yang mudah, sangat-sangat terjangkau harganya, dan ternyata pun juga ini digemari pelanggan warga Magelang yang sampai saat ini terbukti Ibu pun bisa dibilang sangat-sangat kewalahan melayani pembeli Ibu ya. Nggih lumayan. Kalau dari awal Ibu kok tertarik menekuni ini usaha? Kenapa Ibu kok tertarik? Soalnya ya rame Pak, lumayan hasilnya juga lumayan. Dari awal, kalau saat ini bisa dibilang udah rame Bu ya. Dari awal kan mestinya juga dengan proses itu sendiri. Kalau awal dulu Ibu menjual sate kere sendiri, itu peminatnya banyak nggak awal-awal pertama kali dulu? Banyak Pak ya. Langsung banyak, langsung laku. Langsung rame gitu. Langsung rame ya. Padahal Ibu istilahnya jualannya itu tidak di tempat yang khusus, tapi berada di sebelah Rumah Sakit Harapan, tepatnya di depan SD Kemirejo 3. Iya. Nah, rumiyin kan keliling Pak dalam. Oh, keliling rumiyin dulu. Digendong nggih. Digendong muter-muter nih kan. Nah, kalau dari awal Ibu jualan sebelum di tempat yang sekarang udah menetap, itu keliling Ibu ya. Nggih, Nah, dulu keliling. Nggih. kalau dari usaha keliling itu sendiri, kalau dibandingkan dengan sekarang, itu jualannya lebih laris yang mana Ibu? Ya sekarang bawanya agak banyak toh Pak. Dulu Kalau Pak, dulu? soalnya bawanya dulu kan berat toh, digendong jalan-jalan. Bawanya enggak banyak, tapi kan berat Pak, digendong toh. Sekarang kan enggak digendong, tetap toh Pak. Kalau waktu dulu jual awalnya digendong keliling, Ibu, ya. Nggih. Keliling Magelang itu sampai mana saja Ibu? Sampai perumahan karet, sampai jagoan, ganten ngeten. Mulai jam 3 sore. Jam 3 sore sampai kan nggih mboten mesti, kadang jam 8, jam 9 nggih. Tapi bisa dibilang mesti Nggih, habis Ibu ya. nggih, Dengan habis. kata lain apa yang di Ibu bawa itu habis, dengan kata lain juga berarti disukai Ibu ya. Nggih. Nah, ya, kalau dari apa sate kere ini sendiri Ibu? Ya, sejak dulu lokasinya itu awal Ibu tidak menetap, ya kan, keliling dulu. Iya, keliling Nah, dulu. setelah menetap itu sendiri Ibu, itu sudah berapa lama sampai sekarang? Menetap ya Pak? Iya. Ya kurang lebih ya 25 tahun gitu. Awalnya kan keliling. Iya. Keliling itu awalnya- berapa lama? Oh,
Ya Kak di menetapnya ya 10 tahunan 10 tahunan. Berarti kelilingnya paling enggak 10 Enggak. tahun ya. Ya, udah Keliling. lama, Setelah juga iya. ternyata kok pelanggannya banyak. Iya. Ibu pun juga mungkin merasa berat terlalu Nah, iya. bertambahnya bawaan karena Iya. laris. Akhirnya Iya. Ibu cari tempat itu enggak cari tempat dipanggil lah Pak. Terus Oh, saya gitu. terus atau duduk di situ terus di orang banyak gitu berkerumun beli. Oh, jadi Terus kalau di sini jam berapa Bu? Saya muter soalnya Bu, terus saya bilang ke Indomaret itu boleh gitu Pak. oh berarti awalnya Ibu sebenarnya tidak akan Iya, menetap di satu tempat iya. karena juga ada yang meminta, Bu, mau menetap biar nyarinya gampang gitu Oh, ya. iya. Oh, yang sampai saat ini pun juga Ibu masih Iya. menetap dan Iya. ternyata pelanggan pun juga sudah mulai datang Oh, iya, dengan datang, sendirinya. iya. Ya, luar biasa, luar Kadang biasa. belum datang udah ada yang nungguin. Heeh. Oh, sudah antri dulu sebelum Iya, datang ya. udah ada yang nunggu. Luar biasa. Coba pendengar. Ya, dengan apa yang sudah ceritakan oleh Ibu Sumarni ya. Nggih. Nah, ini satu yang memang bisa dikatakan beda, tapi dengan apa beda yang sering kita lihat sate seperti apa. Ternyata ini pun menjadi ketertarikan yang sampai saat ini mengakibatkan apa usaha Ibu Sumarni masih jalan. Ya, Ibu ya. Oke, Bu. Nah, apa saja jenis-jenis sate yang ditawarkan, Ibu? Apa saja yang dibawa? Satenya jenisnya apa Sate saja? daging sapi, Aha. sate tempe gembus itu Pak. Ya kalau nggak Daging ada sapi, ya gembus, iya. terus Terus ini itu lemak gaji itu. oh. Terus yang itu usus bandang itu. Yang itu yang kikil. Ada ayam. Berarti ada beberapa macam Ibu ya. 6 ya. 6 macam, ya. 6 macam. Oke, 6 macam. Kalau yang bisa dikatakan itu sebagai sate kiri itu yang dari apa Ibu? Ya kalau sate kiri itu ya kepanggilannya itu sate gembusnya itu Pak. Ya. Berarti yang bisa dikatakan sate Iya. kiri, sate yang dibuat dari bahan tempe gembus. Iya. Itu ya. Kalau dari tempe gembus ini sendiri, proses pembuatannya lebih simpel, lebih mudah, bahkan mungkin lebih irit Ibu. Mudah Lebih ya, mudah. dibacem dulu ya. Ya lumayan mudah tuh Pak. Ya. Jadi Dibacem bedanya dibacem dulu, Iya. terus Terus dituang, didem dulu terus ditusuk-tusuk gitu. diiris-iris, ditusuk. Iya. Cuma prosesnya pembuatan sate Iya. sama dengan sate yang lain. Iya. Sama juga. Beda itu kan dibacem dulu Pak. Kalau lainnya enggak. Kalau daging sapinya itu dicencem bumbu dulu biar empuk toh. Tapi dagingnya yang bagus, yang khas dalam itu. Kalau dari 6 macam sate yang Ibu jual, itu apakah dari awal atau awal itu cuma sate kiri saja? Itu sekarang sampai sekarang itu ada 6 jenis. Itu bentuk pengembangan dari sate atau memang dari awal sudah ada 6 macam jenis sate? Sudah. Dari awal? Iya. Hmm. Dari awal Pak. Dari awal ya. Jadi Iya. memang tidak cuma sate kiri saja, dari awal memang sudah ada 5 macam sate. 6 macam sate ya. Tapi yang pasti yang bikin penasaran memang dari namanya Sate itu. tempe gembusnya. Sate tempe gembus yang dikatakan terkenal, sate ya. kiri gitu ya. Itu yang beda Ibu. Iya. Yang akhirnya kadang gini, kadang orang itu sebenarnya kalau ditawari, mau sate enggak? Kadang enggak dah, bosan. Tapi kalau dengan mau sate kiri enggak? Nah, dengan penasarannya sate kiri itu yang akhirnya dia mau. Kadang seperti itu Bu ya. Iya. Banyak Iya. yang suka Pak. Banyak suka anjir. Dari luar kota. Ya, pengalaman yang menarik Ibu ya. Suka duka Ibu selama berjualan sate kiri itu seperti apa Bu? Bisa diceritakan Bu dari awal sampai sekarang. Cerita aja Bu. Bisa berbagi dengan sahabat pendengar. Maksudnya Pak? Ibu cerita dari awal merintis usaha ini ya seperti ini sampai akhirnya sekarang Iya. bisa dibilang sukses, ya kan? Itu suka dukanya Ibu apa? Ya bisa menyekolahin anak-anak ya sampai lulus SMA. Oh gitu ya. Ya. Jadi memang dari awal apa yang sudah dirintis ini dan itu memang dari awal Ibu sendiri yang merintis, ya kan? Iya, Dengan sama bapak sama dulu, bapak ya. Dengan apa usaha ini ternyata juga hasil dari apa yang sudah Ibu dapat bisa menyalurkan anak-anak dan juga bisa menghidupi keluarga Ibu ya. Iya. Nah ini yo kadang kebanyakan orang itu melihat dengan apa yang mereka lihat sepintas, ya kan?
Ya mungkin dengan apa yang ibu jajakan ya di tempat ibu jualan itu, mungkin orang akan buat sepele, jualan seperti itu hasilnya seberapa sih? Kadang seperti itu, Bu ya. Tapi ternyata dengan apa di balik kesederhanaan itu sendiri terdapat satu hasil yang luar biasa yang terbukti. Sampai sekarang pun ibu bisa menyalahkan anak sampai selesai, bisa buat kebutuhan keluarga, ya kan Bu? Dengan kata lain memang hasilnya luar biasa. Ibu, sedikit kalau bisa tahu juga ibu, per bijinya itu satu tusuknya itu kalau sate kiri kayak gembus, terus yang lain itu berapa ibu? Satu tempe gembusnya itu 10-nya 10.000. Oh, per porsi Bu ya? Satu tusuk 1.000. Satu tusuk 1.000 yang tempe gembus ya? Kalau daging sapi 2.000-an. Oh 2.000-an. Ya 20.000. Jadi satu porsinya 20.000. Kalau yang lemak itu 10.000, 10. Ya 1.000-an. Sama-sama gembus ya? Iya. Kikilnya yang 15.000. Oh. Ya 5.003 gitu. Jadi dari harga itu sendiri beda-beda dan itu mungkin dilihat dari apa ya? Dari harga pokoknya itu mahal dan tidaknya ibu ya. Yang disesuaikan juga dengan apa harga per satenya itu. Iya. Kalau ayam 13.000. Ayam 13.000, 10 sunduk ya. Satu porsi. Satu porsinya ya. Kalau pakai lontong 15 sih. Jadi lontong pun juga disediakan kupat, ibu ya? Iya, Pak. Oh kupat? Pakai kupat atau lontong? Ketupat. Ketupat? Kalau dari 6 macam sate itu sendiri, bumbunya sama ibu? Bumbunya kalau tempenya yang beda Pak, dibacem dulu. Kalau lainnya sama. Enggak, dari bumbu? Iya. Dari bumbu sama? Iya, tapi kalau bacemnya enggak sama. Dibacem tok, enggak pakai bumbunya beda. Oh, enggak pakai bumbu? Bumbunya yang berbaceman itu yang tempe gembusnya. Iya. Oh. Iya, yang beda cuma sapi sama ayam. Ini yang gaji itu sama kikilnya itu sama bumbunya. Tapi yang beda itu cuma tempe gembusnya. Oh gitu. Cuma dibacem aja tuh. Oh, dibacem. Ya sudah dibacem kan sudah enak itu. Tapi itu enggak dibakar? Enggak. Dibakar. Oh, dibakar juga. Iya. Kalau bakarnya di tempat atau sudah di rumah, Bu? Enggak, di sana. Oh, di sana juga ya. Minta panas tuh, Pak. Oh, memang kayaknya lebih menarik kalau panas, Ibu ya. Ya. Coba dengar satu hidangan yang memang kelihatan sederhana, tapi ternyata juga di Magelang ini banyak yang menggemari, ya kan, banyak yang suka dari apa rasa yang mungkin khas juga yang membuat pelanggan itu pada ketagihan pengen lagi dan pengen lagi, Bu ya. Kalau perharinya Ibu dari pelanggan itu sendiri, kalau sepintas saja Ibu bisa berbagi berapa pelanggan yang datang Ibu? Sepintas saja kira-kira berapa pelanggan? Paling enggak ya 50 lebih ya Pak ya. 50 lebih? Iya kayaknya ya. 50 lebih, dengan kata lain perharinya pun yang Ibu bawa itu habis. Habis. Alhamdulillah. Ya sering habis. Kadang sok kurang. Tapi dengan kondisi pasang surut itu sendiri, Ibu pernah nggak istilahnya punya keinginan, ya kan? Aku saat ini bawa 100 sunduk seumpama. Kok habis, besok tak tambahin lagi lah 50 bungkus biar habis. Pernah nggak seperti itu? Atau pasti udah tetap? Itu aja udah banyak tuh Pak. Berapa sunduk Ibu semua? Nggak tahu, nggak pernah ngitung itu Pak. Hitung paling dari hasilnya Ibu ya. Yang penting dapatnya berapa gitu. Nah Ibu, kalau dari apa yang sudah Ibu jual ternyata juga habis, itu boleh nggak Ibu cerita perharinya Ibu bisa mendapatkan berapa Ibu dari sate yang udah dijual dan itu udah habis? Sudah habis ya. Berapa Ibu pendapatan sehari? Kalau bawanya hari-hari yang normal itu ya 1 ya ada. 1 juta. Iya. 1 juta bisa didapat dengan hasil yang sudah Ibu istilahnya bisa diraih perharinya, bahkan nggak sehari Bu ya, mulai jam setengah tiga, kadang ya sampai jam 9, kadang ya jam 8, nggak tentu ya Pak ya. Kadang jam 10 nggak mesti. Dengan kata bisa dibilang separuh hari Bu ya, tidak 1 hari full ya. Ya. Sobat pendengar, ya moga aja kita berharaplah dengan apa yang sudah diceritakan Ibu ini, Ibu Sumarni, pedagang sate kire yang ada di sebelah Rumah Sakit Harapan dan tepatnya di depan SD Kemiri Rejo. Ini menjadi satu
inspirasi sahabat pendengar, menjadi satu pengalaman yang baru yang moga saja ini akan bisa dijadikan satu contoh ya, satu contoh bahwa sebenarnya kita usaha apapun, kalau kita mau tekun, mau berusaha dan kita tidak pantang menyerah, insya Allah akan berhasil. Terbukti dengan apa Ibu Sumarni yang sudah berjalan sampai sekarang kurang lebihnya 25 tahun, ya kan? Mengalami satu peningkatan yang akhirnya juga dengan pendapatan alhamdulillah perharinya itu bisa mencapai 1 juta, ya, 1 juta, alhamdulillah. Ini yang moga aja akan membuka satu gambaran bahwa kalau usaha itu tidak harus mulai dan langsung gede, tapi semuanya kalau kita tahu dan kita mau menggali bahwa apa yang sebenarnya saat ini besar, pastinya awalnya juga dari kecil. Seperti Ibu sendiri, dulu kecil, sekarang udah bertambah sekarang gede, sudah besar dan bisa menghasilkan yang luar biasa. Amin, ya, amin, Pak. Ibu, selain berjualan selain berjualan ini, Ibu mungkin ada kegiatan lain nggak, Ibu? Enggak ada ya. Jadi cuma kesibukan Ibu perharinya, setiap harinya itu jualan sate kiri, ya kan? Oke. Ibu, apa harapan dan keinginan Ibu Sumarni yang belum bisa tercapai, Ibu? Apa harapannya, Ibu? Aslinya ya kepingin menetap pada warungnya gitu, Pak. Bisa jualan minumnya. Oh gitu ya, gitu ya. Jadi karena saat ini Ibu Sumarni jualannya tempatnya masih sederhana, bahkan tidak ada atapnya, masih dengan sangat-sangat tadilah sederhana. Ini Bu Sumarni punya satu keinginan bahwa kedepannya bisa mempunyai tempat yang pasti, yang layak untuk jualan, nyaman, Ibu ya. Jadi kalau hujan nggak hujanan, panas nggak kepanasan. Insya Allah Ibu, moga aja apa yang menjadi keinginan Ibu bisa tercapai dan moga juga dengan acara ngobrol pagi kali ini dari Radio Magelang FM ini bisa didengar beliau-beliau yang mungkin nantinya akan bisa terketuk hatinya untuk bisa membantu Ibu memfasilitasi tempat untuk berjualan. Moga-moga Ibu ya. Amin ya Pak. Ya, sahabat pendengar, ngobrol pagi pada hari ini dengan satu yang memang beda, dalam arti beda ini sesuatu hal yang sederhana, dari namanya sederhana, dari bahan-bahannya pun juga yang ditonjolkan sesuatu yang sederhana, tapi dari kesederhanaan itu sendiri ada satu yang beda. Ini menjadi satu keunggulan apa yang dibuat oleh Ibu Sumarni, sate kere. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita bareng saya Dani dan tim. Juga kita berikan kepada sahabat pendengar di Kota Magelang dan sekitarnya. Sekali lagi, semoga dengan apa cerita yang sudah Ibu berikan ini benar-benar akan menjadi satu gambaran yang membuat nanti sahabat pendengar itu akan bisa juga, ya mungkin paling enggak mengikuti jejak Ibu lah. Mau berusaha, ya kan, berusaha untuk meraih apa yang diinginkan. Apalagi lihat dari sekarang yang namanya kerjaan itu sangat-sangat susah. Jadi bisa dan tidaknya rezeki kita dapat tentunya dari kita sendiri, Bu ya. Kita minta doakan, semoga semuanya bisa mengambil dari hikmah apa yang saat ini Ibu berikan. Terima kasih Ibu. Ada yang kurang minta maaf. Ibu sehat. Amin. Tambah sukses Ibu ya. Amin Pak. Ya, sekeluarga pun moga dikasih sehat juga Ibu. Amin, amin, Pak. Terima kasih. Baik. Sahabat pendengar, demikian tadi saya Dani beserta Ibu Sumarni, salah satu pedagang sate kere yang ada di Kota Magelang ya. Semoga dengan apa yang saat ini sudah bisa Anda simak bersama, ini menjadi satu gambaran, menjadi satu ilmu baru, menjadi satu inspirasi juga untuk mau berusaha. Berusaha tidak harus dengan sesuatu yang besar. Dari sesuatu yang kecil pun kalau kita mau berusaha, mau tekun, jangan menyerah,
kita berdoa, insya Allah kita akan berhasil. Terima kasih, selamat pagi. Ketemu lagi di lain kesempatan di Ngopi, ngobrol pagi dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol pagi-pagi. Ngopi. Di Radio Magelang FM